warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman disiplin positif di sekolah. Saya Ferariana SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kalianda. Peserta Dewan Guru SMA Negeri 1 Kalianda. Latar belakang kegiatan diseminasi ini dilakukan adalah karena konsep dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum ratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk penindasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga diharapkan setiap kelas memiliki keyakinan kelas dan diharapkan terbentuknya motivasi intrinsik pada peserta didik melalui keyakinan kelas yang telah disepakati antara peserta didik dan guru di dalam kelas. Tujuan kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman dan pengalaman kepada warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua yaitu terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Tolok ukur terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru, kelas, dan murid. Warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Disiplin positif di sekolah dapat membantu menumbuhkan karakter anak dan membentuk mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang bahagia dan selamat. Budaya positif juga dapat membantu warga sekolah untuk bergotong royong, berkolaborasi, dan saling peduli. Budaya positif di sekolah dapat dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai kebijakan yang disepakati secara universal dapat memotivasi siswa secara intrinsik. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti budaya positif, meliputi 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol restitusi, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Enam karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Berkebinekaan global. 4. Bergotong royong. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. 2. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia meliputi yang pertama, bertahan hidup, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga, penguasaan, yang keempat, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, 4 guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Berikut adalah 5 posisi kontrol dengan motivasi identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nantinya dengan guru menjadi seorang penghukum itu berdampak pada murid mengulangi kesalahan. Sedangkan guru pembuat rasa bersalah dampak pada murid yaitu merasa rendah diri. Sedangkan guru berperan sebagai teman dampak pada murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian guru sebagai pemantau dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer, maka dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi dari 5 posisi kontrol, posisi kontrol yang paling baik yaitu sebagai manajer karena dapat memberikan dampak baik pada murid. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikut adalah praktek saya dalam menyebarkan pemahaman disiplin positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, saya terlebih dahulu akan berpantun. Tapi saat saya berpantun, mohon Bapak Ibu semuanya ucapkan kata cakep, ya. Bersedia? Terima kasih. Jalan-jalan ke kota Ambarawa. Jangan lupa membawamu kenang. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Kita semua. Indonesia tanah airku, mengagum padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Pagi Bapak Ibu guru semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya, Vera Riana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Baik, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu semuanya pikirkan? Ada yang bersedia menjawab? Ya, terima kasih Bu Nina. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Nina Dusina. Jika kita bicara tentang budaya positif, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang sifatnya baik, yang hal-hal sifatnya positif, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan selama ini atau sehari-hari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina, sangat bagus sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, Pak Ferry, silakan. Oke, kalau menurut saya di sini budaya positif itu yang mana guru berpihak kepada murid. Seperti itu aja Bu ya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ada yang ingin menambahkan? Bu Usna? Budaya positif menurut saya adalah kita kembali lagi ke budaya. Budaya itu kayak pembiasaan ya. Pembiasaan. Sedangkan kalau positif sesuatu hal yang dilakukan perlakuan yang baik. Jadi kesimpulannya adalah budaya adalah suatu pembiasaan yang mana kita berperilaku baik agar mewujudkan nilai-nilai yang baik juga. Seperti itu Ibu Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Usna. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita agar kedepannya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira penting tidak sih budaya positif ini kita terapkan di sekolahan kita? Penting ya. Kenapa kira-kira Bapak Ibu semuanya? Bu Meli? Salah satunya untuk belajar karakter dari peserta didiknya biar menjalankannya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih Bu Meli. Jadi tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya ya. Terima kasih. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali kita terapkan di sekolahan kita. Apalagi sekolahan kita ini adalah termasuk sekolah penggerak, ya, Bapak Ibu semuanya. Next. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu meliputi 8 poin. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang, itu pembelajaran sekarang ini mengalami perubahan. Ya Bapak Ibu semuanya, yang namanya sebuah perubahan itu tidak bisa instan. Tentunya harus melalui sebuah proses. Nah itu bisa kita terapkan sedikit demi sedikit, tetapi lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ingat tidak Bapak Ibu, ada pembelajaran yang berpusat pada guru, dan satu lagi ada pembelajaran yang berpusat
berpusat kepada murid. Masih ingat? Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu guru terapkan selama ini? Ada yang berkenan menjawab? Iya, silakan Pak. Oke, kalau di sini kebiasaan kalau pribadi saya itu berpusat tergantung situasi ya Bu ya. Kadang berpusat pada murid dan terkadang guru sendiri seperti itu. Intinya sih di sini tergantung situasi itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Tepuk tangan untuk Pak Ferry. Ada yang ingin menambahkan? Bu Dia? Cukup. Ya, jadi selama ini kadang kita melihat kondisi dan situasi, benar kata Pak Ferry ya. Kadang kita berpusat kepada guru dan kadang kita berpusat kepada murid atau student center. Tapi di pembelajaran dengan paradigma baru ini kita harus menggunakan pembelajaran yang bersifat lebih ke murid ya, sehingga kita ini pembelajarannya itu harus berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, karena kebutuhan murid itu berbeda-beda Bapak Ibu, tidak bisa disamakan. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode lama, yaitu dengan menggunakan metode ceramah saja. Kita harus tahu betul namanya kebutuhan siswa di dalam kelas itu seperti apa. Itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai guru itu adalah menuntun. Kemudian peserta didik itu belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu semuanya? Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Ada 6 ya, kita bisa lihat di sebelah kiri. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Berkebinekaan global, yaitu tentang nilai-nilai kebudayaan. Apalagi Indonesia ini sangat kaya tentang budaya ya Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Penting tidak itu? Penting. Bergotong royong di sini itu bukan hanya bergotong royong kegiatan bersih-bersih seperti piket, tetapi bergotong royong di sini itu adalah berkolaborasi. Jadi peserta didik kita tuh diajarkan untuk berkolaborasi antar teman juga kepada guru, seperti itu. Selanjutnya yaitu kreatif. Tentu kita mendambakan siswa kita atau peserta didik kita itu agar kreatif. Benar? Ya. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Selanjutnya yaitu mandiri. Ini harapan kita semua ya Bapak Ibu, bahwa siswa kita itu harus bisa mandiri. Kemudian yang terakhir adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah poin paling penting. Karena apa? Penting sekali untuk kita menanamkan akhlak kepada peserta didik kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Sepakat dengan saya? Terima kasih. Baik, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar tersebut? Ada yang ingin menambahkan? Dari gambar ini ada gambar 2 orang terlihat ya Bapak Ibu. Di belakangnya itu ada semacam gambar apa itu? Kunci. Kalau kita melihat gambar ini, kita ingat betul kita membelikan mainan anak kita yang belakangnya itu bisa diputar. Iya tidak?
Saat kita memainkan itu, apa yang ada di pikiran kita? Kita yang hidupkan kita yang Gimana, Mbak? Dari gambar situ kunci mainan yang diputar itu berperan sebagai daya hidupnya yang mengontrol untuk menghidupkan objek dan mainan tersebut. Jadi kalau berdasarkan dari gambar tersebut, kontrol guru terhadap murid yang terdapat di situ lebih kepada menguasai dan mengatur gerak objek atau tidaknya objek tersebut. Sekian. Baik, terima kasih ya Ibu ya, sangat luar biasa sekali. Jadi saat kita melihat gambar tersebut, di situ ada dua manusia, di mana di depannya itu kita gambarkan sebagai murid, sedangkan yang ada di belakang itu kita gambarkan seorang guru. Selama ini kita berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol anak-anak atau peserta didik kita. Benar-benar seperti itu, Bapak Ibu semuanya? Benar ya? Baik, kalau benar, sebenarnya kita bisa tidak sih Bapak Ibu semuanya mengontrol peserta didik kita? Kenapa Pak Ferry alasannya? Kenapa saya di sini menjawab tidak? Karena setiap peserta didik itu memiliki berbagai karakter yang berbeda. Yang pertama mungkin di sini karakter mereka logikanya seperti ini. Ketika sang anak kita kekang, yang apalagi itu bertolak belakang dengan keinginan mereka, pasti mereka akan memberontak dari hati nurani mereka. Oleh sebab itu lebih baik kalau bukan bersifat menggurui, tetapi lebih baik diarahkan saja. Itu aja sih. Bukannya mengontrol ini tidak baik, bukan. Kita lebih sifatnya kayak sekedar mengarahkan. Karena kalau kita mengontrol, sudah pasti mereka ada keinginan lain gitu. Karena setiap pemikiran itu kan berbeda. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Ferry, sangat luar biasa penjelasannya ya. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini sama saja dengan selama ini kita ini merasa guru ini bisa mengontrol siswanya. Memang Bapak Ibu, setelah kita kontrol siswa kita, ya kita beri ancaman misalnya atau bisa kita beri hukuman, ya memang ada perubahan kepada siswa tersebut. Benar Bapak Ibu? Benar ya. Tetapi apa itu bisa kita kesimpulkan bahwa siswa itu tuh bisa memberikan motivasi, maksudnya apakah siswa itu mempunyai motivasi intrinsik dari diri dia sendiri bahwa dia ini bisa berubah? Kira-kira bisa nggak? Belum tentu, iya kan Bu? Karena apa? Karena di sini itu hanyalah sebuah ilusi biasanya, ya. Ilusinya itu merupakan ilusi guru mengontrol muridnya. Saya kasih contoh. Misalnya di kelas Bapak Ibu semuanya ada tidak siswa yang sering terlambat? Ada. Atau ada tidak siswi di kelas kita itu yang sering memakai lipstik di sekolah? Ada, tentu ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita sebagai guru karena itu merupakan peraturan sekolah, tidak boleh terlambat dan tidak boleh memakai lipstik di sekolah. Pasti apa yang harus kita lakukan? Yaitu menegur, ya kan Bapak Ibu ya, menegur atau memarahinya. Saat pelajaran Bapak Ibu, saat pelajaran Ibu, kamu tidak boleh memakai lipstik. Kamu tidak boleh memakai lipstik di sekolah. Nanti saya laporkan ke wali kelas. Bukan begitu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu
kira-kira kita memberikan kontrolnya itu berupa apa sih? Hukuman. Iya, semacam ancaman. Nah, jika kita memberikan seperti itu, kira-kira siswa itu besoknya ada perubahan tidak? Belum tentu. Bisa jadi dia pakai lipstik saat pelajaran bapak atau ibu itu dihapus. Tapi saat si guru yang mengontrol itu lengah, dia akan memakai kembali. Iya tidak? Nah, itu artinya siswa itu tuh belum ada motivasi intrinsik dari diri dia sendiri itu untuk melakukan perubahan. Seperti itu ya. Paham Bapak Ibu semuanya? Terima kasih. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah itu artinya kita ini sebagai guru itu tidak boleh yang namanya semacam memberikan hukuman atau ancaman. Ya. Tetapi kita bisa memberikan motivasi agar siswa itu memiliki motivasi intrinsik untuk berubah ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ferry. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal itu dalam teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu berbeda-beda, tidak sama, ya. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap anak itu pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak semuanya itu harus sama dengan pemikiran kita. Tetapi kita yang harus bisa memahami orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jika siswa kita melakukan kesalahan, kita dekati terlebih dahulu. Kira-kira apa kendala dia? Agar kita bisa mengenal perilaku dia, tujuannya dia itu apa. Karena setiap perbuatan siswa itu biasanya ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Kalau kita berkemauan untuk berubah, kalau itu timbul dari diri kita, itu pasti akan bisa. Tapi kalau misalnya kita hanya dikontrol oleh orang lain, itu tidak akan bisa. Suatu saat itu kita akan berubah kembali. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa memberikan motivasi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus tercipta pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa berkolaborasi terhadap siswa dan membuat sebuah kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru di dalam kelas. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Ya, selanjutnya adalah yang akan kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward
ancaman atau hukuman. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, Pak Ferry. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya ambil contoh nilai-nilai kebajikan dari sebuah institusi atau organisasi. Yang pertama, itu dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya itu dari IBO atau Primary Years Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Next, selanjutnya. Oke, ini masih dari sebuah organisasi atau institusi. Selanjutnya lagi. Baik, di sini ada pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Baik, siapa yang ingin menjawab sebuah pertanyaan? Di belakang ada Ibu Hernani. Ibu? Ibu Meli? Oke. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat, teguran kepada karyawan, saya rasa sesuai dengan teori yang disampaikan tadi, kalau ini sudah ada motivasi dalam diri kita, ada tidaknya aturan, tetap ya kita melakukan sesuai dengan apa ya yang memang kita harapkan dan itu memang baik itu. Nah, cuman yang mungkin menjadi pertanyaan Bu Vera, ini yang belum saya dengar teorinya. Oh iya, Pak. Teorinya bagaimana membangkitkan motivasi itu sehingga masing-masing orang, entah itu guru, terutama siswa, tersentuh. Nah, tersentuh hatinya untuk memunculkan motivasi yang ada dalam diri sendiri. Nah, kalau itu sudah ada, insya Allah sekolah itu akan menjadi baik dan gurunya tidak perlu repot-repot lagi buat aturan. Ya, tidak perlu lagi buat hukuman Bu Meli ya piket, dan tidak perlu lagi ada pembinaan BK. Kerjaan BK menjadi ringan, termasuk kita semua saling menghargai. Ya, begitu. Baik, terima kasih Bu Hernani. Tepuk tangan untuk Ibu Hernani. Baik, jadi ini adalah tergantung dari motivasi diri kita ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab. Saya akan datang tepat waktu karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Itu Bu. Terima kasih Pak. Iya benar sekali ya. Sebenarnya itu tergantung dari motivasi diri kita. Ya, kembali lagi seperti itu. Jika kita mau disiplin agar mendapatkan pujian, itu berarti bukan nilai motivasi dari diri kita sendiri, seperti itu.
apalagi kita ini sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Seharusnya kita ini kalau yang namanya guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi kita ini harus memberikan contoh yang baik kepada siswa kita, terutama tidak datang terlambat. Next, Pak Ferry. Sampaikan pengalaman strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Sepertinya ini Bu Meli ini, guru BK pasti tidak asing dengan hal-hal seperti ini. Baiklah, mungkin dari pembinaannya Bu ya. Nah, sebelum kita membina, benar tugas kita sebagai guru yaitu digugu dan ditiru. Nah, jadi untuk menimbulkan motivasi anak dari kita sebagai guru dulu, dicontoh untuk anaknya disiplin atau tidak, seperti itu. Untuk anak kita bisa pembinaan dari yang pertama mungkin di apa ya, ya pokoknya disentuh hatinya. Mungkin lebih pendekatan lagi untuk peserta didiknya. Gitu. Terima kasih Bu Meli. Ya tadi Bu Her juga bertanya kira-kira bagaimana caranya ya Bu ya. Nanti akan kita paparkan. Oke, next. Oke, sepertinya biar tidak tegang, ini kita yuk senyum selama 30 detik, kayaknya kelamaan ya Bu. Boleh 5 detik, boleh dimulai dari sekarang. Senyum. Senyum termanisnya. Oke, terima kasih. Next, Pak Ferry. Ya, jadi kita akan masuk ke materi, yaitu yang akan kita bahas di sini, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Next. Oke, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Setiap manusia pasti ingin bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kita juga akan membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu berupa rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Serta yang terakhir itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita sebut ice breaking ya, Bapak Ibu semuanya, biar nggak tegang ini. Sepertinya tegang tadi walaupun udah senyum berapa detik tadi? 5 detik. Boleh sekarang senyum lagi 5 detik lagi biar awet muda. Ya senyum. Iya, terima kasih. Saya ada ice breaking sedikit. Clue-nya adalah jika saya berbicara cacing itu pendek ya, pendek, tetapi Bapak Ibu panjang. Ya, seperti itu ya. Tapi jika saya berkata ular pendek apa panjang? Bapak Ibu semuanya panjang. Oh kebalik ya. Berarti kalau saya berkata cacing itu Bapak Ibu pendek tapi tangannya panjang ya. Iya seperti itu.
Kalau misalnya saya berkata ular panjang, tapi Bapak Ibu pendek, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, bisa sambil berdiri biar iya. Oke, saya coba dulu ya. Cacing pendek. Oke, betul. Ada yang salah? Aman ya? Lanjut. Ular panjang. Ya, betul. Nanti saya tidak ngomong panjang pendek ya Bapak Ibu, langsung saya misalnya cacing, Bapak langsung Ibu langsung pendek, tapi tangannya panjang seperti itu. Ya, paham ya? Cacing. Ular. Cacing. Ular. Cacing, ular. Ular. Maaf Ibu Meli. Ibu Meli kurang konsentrasi. Coba minum dulu Ibu Meli. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Di kantor Anissa mengerjakan tugas-tugasnya dengan semangat dan selalu datang lebih awal. Namun, di balik itu ia berharap mendapatkan pujian dari atasannya, memperoleh gaji yang besar, dan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Alasan lainnya adalah ia tidak ingin mendapatkan hukuman atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Bapak Ibu semuanya ini bagaimana? Sesuai yang kita bahas tadi. Ayo yang kakak percaya. Iya. Bagaimana? Adakah yang ingin menjawab? Ini masih tentang motivasi intrinsik ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Izin menjawab, menurut saya dari tokoh tersebut, dari Bu Anissa ini, beliau mungkin belum memiliki motivasi untuk ikhlas dalam mengerjakan pekerjaannya. Seperti beliau ini mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, tapi karena untuk mendapatkan pujian, dan juga beliau mengerjakan tugasnya ini karena untuk menutupi kesalahannya. Jadi karena untuk menutupi kesalahannya, biar dilihat sama orang itu, oh Bu Anissa ini selalu positif ya, selalu bekerja dengan baik, tetapi di balik itu ternyata ada hal negatif yang dia lakukan. Sekian Bu. Ya, terima kasih ya Ibu, sangat luar biasa sekali. Adakah yang Ibu atau Bapak-bapak yang ingin menambahkan? Masa Ibu lah. Bu Usna. Iya. Baik, terima kasih. Saya menambahkan dari Ibu Eva. Ya Bu Eva, saya setuju sekali dengan pendapat beliau karena menurut saya ini ada bukan tipe motivasi intrinsik, karena di sini Ibu Anissa ingin diberikan pujian, tidak tulus, sama halnya dengan diungkapkan oleh Bu Eva, dan merasa dirinya itu melakukan hal itu, melakukan pekerjaan karena untuk menghindari hukuman atau tadi itu ya menghindari hukuman gitu aja. Terima kasih. Menurut saya jawabannya yaitu mohon maaf kalau ada kesalahan.
Baik, terima kasih Miss Usna. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi dari kasus ini kita bisa tahu bahwa Ibu Anissa ini mengerjakan tugas-tugasnya itu walaupun dia ini nilai positifnya itu ada, yaitu dia selalu semangat dan selalu datang lebih awal. Tetapi kalau kita lihat untuk kasus di bawahnya itu, ternyata Ibu Anissa ini melakukan itu semua itu karena dia ini ingin ada imbalannya atau rewardnya, seperti itu ya. Jadi ada udang di balik bakwan. Tidak tulus seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga jika suatu saat nih atasannya itu keluar kota 1 minggu, kira-kira apa yang terjadi dari Ibu Nisa ini? Iya, tentu malas-malasan karena dia merasa yang mengontrol dirinya ini tidak ada, sehingga dia malas-malasan, saya nggak ada yang melihat ini gitu kan, karena dia menginginkan imbalan itu tadi dan tidak ada motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan motivasi ekstrinsiknya, sehingga dia itu semangat dan selalu datang lebih awal itu karena ada atasannya, ada udang di balik bakwan itu tadi ya. Dan itu baik tidak Ibu, Bapak Ibu semuanya? Tidak. Karena ya itu tadi, jika atasannya pergi maka dia akan lalai dengan tugasnya. Selanjutnya, kasus yang selanjutnya itu di sekolah, Ibu Ani menerima tugas tambahan sebagai koordinator perpustakaan dan pembina pramuka. Ia menerima tugas tersebut dan mengerjakan tugas tersebut sebagai tanggung jawab yang diamanahkan. Dengan tugas tersebut, Bu Ani merasa ini adalah salah satu cara ia dalam mengembangkan kompetensi dirinya sebagai pendidik dan menjadi pengalaman yang menarik. Kira-kira bagaimana dengan kasus ini? Ya, silahkan Ibu Nina. Baik Ibu Vera, izin menanggapi dari cerita yang kedua ini. Menurut saya sudah ada motivasi dari dalam diri dia sendiri. Artinya adalah dia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itu adalah atas dasar kesadaran dari diri dia. Karena dia beranggapan bahwa ini kesempatan dia untuk mengembangkan segala potensi yang dia punya. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nina. Tepuk tangan untuk Ibu Nina. Jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari kasus Ibu Ani ini, dia mendapatkan tugas yang cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi koordinator perpustakaan dan pembina pramuka ya. Tetapi karena dia ada motivasi dari diri dia sendiri, sehingga dia ini dalam mengerjakan tugasnya itu dia dengan senang hati karena dapat mengembangkan kompetensi dari diri dia sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Dari dua kasus ini yang berbeda ini tentu kita bisa mengambil poin-poin penting atau kita bisa mengambil kira-kira kita ini mau yang mana. Seperti itu kan Bapak Ibu semuanya. Yang kasus 1 atau kasus 2? Kasus 2, ikhlas ya Bapak Ibu. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nadi Paramani, guru bimbingan dan konseling rekan sejawat dari Ibu Ferariana, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Malianda. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Vera dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang disiplin positif di sekolah. Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pemahaman kami tentang pentingnya menerapkan disiplin positif di sekolah. Karena seorang guru yang baik harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, positif control stress,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Adinta Ramadan, guru bimbingan dan konseling teman sejawat dari Ibu Ferariana, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan adanya kegiatan diskusi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Vera dapat menambah pengetahuan kami pentingnya dalam menerapkan disiplin positif di sekolah yang tentunya dapat kami implementasikan di sekolah, terutama tentang segitiga restitusi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai guru harus bisa menuntut siswa mencapai keselamatan lahir dan batin. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati, guru mapel bahasa Indonesia teman sejawat dari Ibu Ferariana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan adanya kegiatan diskusi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilakukan Ibu Ferariana menambah pengetahuan kami pentingnya dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Hal ini tentu saja bermanfaat bagi kami dengan memberikan pemahaman lebih mendalam terkait penerapan budaya positif yang di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika, dari mana? Dari Perpus, Bu. Rika, kamu nanti temuin Ibu di kantor ya? Iya, Bu. Mau Ibu bicarakan. Ya. Rika, kamu tahu nggak kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Tidak, Bu. Ada apa ya, Bu? Kamu masih ingat tidak keyakinan sekolah kita? Bahwa di sekolah kita ini punya keyakinan siswa itu tidak boleh memakai lipstik, make up, alis, dan lain-lain. Iya, Bu. Saya tahu. Rika, apakah kamu meyakini keyakinan sekolah tersebut? Iya, Bu. Saya meyakini. Jika meyakini, kira-kira apa yang belum kamu lakukan dari keyakinan tersebut? Saya masih memakai pewarna bibir. Nah, itu boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Artinya kamu sudah melanggar keyakinan Rika, terus kenapa alasan kamu menggunakan pewarna bibir hari ini? Sebetulnya itu untuk melembabkan bibir, Bu. Untuk melembabkan bibir. Menurut kamu, apakah kamu meyakini keyakinan sekolah tersebut? Iya, Bu, saya meyakini. Lantas apa yang akan kamu perbuat untuk meyakini sekolah tersebut? Saya akan menghapus pewarna bibir yang saya pakai sekarang, Bu. Gita, Zakia, kalian tahu tidak kenapa Ibu panggil ke kantor? Ibu tadi mendapat laporan dari teman kalian bahwa kalian itu bertengkar di dalam kelas. Betul itu? Betul. Coba Zakia ceritakan bagaimana kejadiannya, kok kalian bisa bertengkar? Tadi itu saya kan habis ngepel di kelas ya, Bu. Terus lantainya tuh masih basah. Tapi tiba-tiba Gita masuk ke kelas, jadi lantainya jadi kotor lagi, Bu. Kayak saya kan udah capek buat ngepel kelas itu. Oke. Gita, apakah benar apa yang dikatakan Zakia? Iya, Bu, benar. Tapi saya nggak sengaja, Bu, injek lantai yang udah dipel sama Zakia. Oke. Apa alasan kamu kenapa kamu bisa menginjak lantai itu? Saya kan awalnya nggak tahu, Bu, kalau lantai itu udah dipel. Saya juga buru-buru mau ngambil buku protokosis. Waktu Zakia udah ngasih tahu ke saya pengen ngasih penjelasan ke Zakia, tapi Zakianya malah marah-marah, terus dorong saya sampai saya jatuh, Bu. Apakah betul Zakia apa yang dikatakan Gita tadi? Coba ceritakan apa yang kamu lakukan ke Gita tadi. Bener, Bu. Jadi tadi itu kan saya udah capek ngepel, Bu. Terus saya capek, tapi Gita jadi tadi
saya tuh kan udah capek ngepel lantai kelas ya Bu. Terus tiba-tiba kita itu dateng pakai sepatu, jadi otomatis kan lantainya kotor ya Bu. Saya udah capek, jadi saya otomatis nggak sengaja maki-maki dia, terus ngedorong dia sampai jatuh. Benar Gita, seperti itu. Iya. Terus Gita, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Sedangkan Zakia sedang mengepel lantai. Kan saya awalnya nggak tahu kalau lantai itu udah dipel sama Zakia. Nah saya juga buru-buru buat ngambil buku untuk rapat OSIS. Waktu Zakia udah ngasih tahu ke saya kan mau ngasih penjelasan ke Zakia Bu. Nah dianya malah mendorong saya terus marah-marah sampai saya jatuh Bu. Ya stop. 3. Baik nak Zakia, Gita, sekarang ibu sudah mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Artinya di sini ibu sudah melihat kasus kalian, ternyata kalian ini adalah salah paham, ya. Zakia, besok lagi kamu jika ada teman kamu yang bersalah, jangan kedepankan emosi, apalagi sampai mendorong Gita. Untung Gita saat didorong tidak jatuh dan tidak cedera. Kalau misalnya Gita sampai cedera, itu akan berakibat fatal. Iya Bu. Baik nak, sekarang coba kita diskusikan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu itu. Kira-kira dengan kejadian ini, kesepakatan kelas apa yang sudah kalian langgar di sini? Menghormati teman Bu. Menghormati teman. Nah, benar sekali ya nak ya. Jika kalian paham, tentu menurut kalian itu jadi kesepakatan kelas yang kita buat kemarin, yaitu menghormati antar teman, itu penting tidak nak? Penting Bu. Penting ya. Karena apa? Baik, jika penting, kira-kira apa yang harus kalian lakukan jika kalian sedang marah, merasa dirugikan oleh teman? Nah, sekarang apakah kalian bersedia untuk memperbaiki permasalahan yang kalian hadapi sekarang ini? Bersedia Bu. Dengan cara apa kalian dapat memperbaiki permasalahan ini? Dengan membicarakannya tanpa emosi dan membicarakan dengan baik-baik. Oke. Sedangkan kita berpikir positif dan tidak merugikan orang lain. Oke, kalian sangat luar biasa bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Ibu berharap kedepannya kalian lebih patuh lagi atau lebih mengedepankan kesepakatan kelas kita sehingga dapat berjalan dengan kondusif. Paham ya nak ya? Paham Bu. Baik, sekarang kalian boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Mahardika dari kelas 11 Merdeka 12. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Vera Riana untuk belajar mengendalikan amarah, mengingatkan teman dengan cara yang baik, dan saya akan memegang teguh keyakinan kelas yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Putri Ramadhani dari kelas 11 Merdeka 12. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu Vera Riana karena melalui diskusi tersebut saya menjadi sadar bahwa saya harus berkomitmen kepada keyakinan kelas, berpikir positif, serta menghargai teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu lingkungan belajar agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Murid memiliki kesadaran untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini tanpa paksaan dari guru. Diperlukan usaha bersama untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.